Keluarga Sonku telah mendukungmu selama 3 tahun. Dan kamu bahkan tidak bisa melahirkan anak. Dasar tidak berguna. Sekarang, janjanku mengandung cucu berharga keluarga Sun. Kamu keluar dari sini sekarang juga. Apa kamu mengerti? Apa yang kau bicarakan? Mingsu, mengingat kita sahabat baik. Saat waktunya tiba, di hari kamu tiada, aku pasti akan membakar 6 miliar uang arwah untukmu. Menikah dengan keluarga Sunmu selama 3 tahun. Bekerja seperti budak selama 3 tahun. Dan kau diam-diam terlibat dengan sahabatku. Aku perlu menjelaskan ini. Itu salahmu sendiri. Kamu tak bisa jalankan tugas istri. Aku melakukannya untukmu. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Tepat sekali. Shen, kau sudah bekerja keras. Sedangkan kau, aku ingin bertanya padamu, kenapa kau meminjam begitu banyak uang? Katakan padaku. Aku meminjam uang. Aku pinjam uang untuk kamu, untuk menjalani. Lupakan saja. Semuanya harus menunggu sampai setelah operasinya. Apa yang terjadi? Bicaralah. Kau tidak akan memberitahuku kan? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Kau ingin meminjam uang untuk memperpanjang hidupmu, dan kemudian dengan kekasihmu, Gu Hichen bersama. Apa aku benar? Sun Hong, omong kosong apa yang kau bicarakan? Berhenti berpura-pura. Aku tahu segalanya sekarang. Hidup yang tidak berharga. Apakah kau pantas membuang 600.000? Tepat sekali. Setelah kamu menikah ke dalam keluarga ini, selain menguras keluarga Sun, apalagi yang bisa kau lakukan? 600.000 ini, anggap saja ini kompensasi. Untung kami tidak meminta lebih. Apakah kau menyebut itu manusiawi? 600.000 ini adalah nyawa manusia. Nyawa manusia. Kau sudah 1 kaki di liang kubur. Nyawa manusia apa? Aku sudah mengecek secara online. Itu leukemia. Meskipun bisa disembuhkan, orang itu akan menjadi tidak berguna. Orang yang tidak berguna. Lalu mengapa membuang-buang uang ini? Baiklah. Kau ingin kami mengurus orang tak berguna seumur hidup, begitukah? Kau bermimpi. Akan ku beritahu, tidak akan pernah melakukan itu. Su Mingsu. Karena kamu menderita leukemia, terimalah takdirmu dengan patuh. Sudah kubilang tunggu ajal menjemput. Apa kamu tidak mengerti? Tidak. Yi Qin berkata, hanya 1 operasi bisa menyelamatkan nyawa. Ini bukan keputusanmu. Apakah hidup atau mati? Lepaskan aku. Cukup. Memanggilnya Yi Chen setiap kata. Begitu akrab. Dia pasti sudah mempermainkanmu berkali-kali kan. Kalau begitu minta uang padanya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Leukemia tidak bisa ditunda. Kalau tidak kau akan menyesal nanti. Menyesal. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikahi beban sepertimu. Dan makhluk celaka yang berumur pendek pula. Lakukan operasi. Apa kau pantas mendapatkannya? Lagi pula, uang itu sudah kuhabiskan untuk Shen. Mau dikembalikan? Tidak mungkin. Bukankah kalung ini indah? Sun Hong secara khusus memilihkan ini untukku. Harganya 50.000. Ini adalah uang penyelamat nyawa. Ini harus dikembalikan. Kembalikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku bilang, uang ini diberikan kepadaku oleh Sun Hong. Aku bisa menghabiskannya sesukaku. Sejak kapan giliranmu memberitahuku apa yang harus kulakukan? Dasar jalan. Kau ingin uang penyelamat hidupmu kembali. Aku tak akan memberimu. Sayang, jangan biarkan wanita sialan itu membuatmu marah sampai menyakiti diri. Aku akan merasa tertekan. Sun Hong, apa kau tahu apa arti uang ini? Bagimu. Tentu saja aku tahu. 600.000 yuan ini adalah uang mahar yang kuberikan pada Shen. Kalian semua, benar sekali. Tanpa 600.000 yuan ini, bagaimana mungkin Sun Hong dan aku bisa memiliki masa depan yang baik? Uang ini, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun darinya. Kalian bahkan membeli rumah. Shen telah memenuhi tugas seorang istri untukmu. Apa salahnya dia menghabiskan sedikit uang? Adapun kau, pergi ke tempat sejuk dan tinggal di sana. Kamu sangat mencintai Sun Hong. Apa salahnya kamu berkorban sedikit untuknya? Rumah ini
Harus dikembalikan. Ini adalah uang penyelamat nyawa. Kembalikan padaku. Mengembalikan apa? Justru kau. Kau sudah menduakanku berkali-kali. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Bagaimanapun, mulai hari ini, kau bukan lagi menantu keluarga Sun. Jika kau benar-benar tidak bisa meminjamnya, kau selalu bisa pergi menjual diri. Kalian semua, rumah ini tidak lagi memiliki tempat untukmu. Sekarang cepat cari tempat. Dan diam-diam tunggu kematian. Ini untuk mengobati penyakit. Kembalikan uangnya padaku. Jan. Kau baik-baik saja. Apa kau baik-baik saja? Perutku sakit. Dasar bajingan. Jika sesuatu terjadi pada ZHN Jen dan anak itu, aku akan mengambil nyawamu. Sudah berakhir. Ini adalah tanda penyakitnya kambuh. Nah, Wanita ini. Dia membuatku sangat marah sampai mimisan. Sun Hong. Begitu operasi terlewat, kau benar-benar akan tiada. Cepat kembalikan rumah-rumah itu dan perhiasan. Sun Hong, kau. Ming Sui, apa kamu sudah baikan? Apa terjadi sesuatu? Baiklah. Dasar pezina. Kau menelepon rumahku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ming Sui dan aku hanya dokter dan pasien. Hubungan dokter pasien. Kau menggoda wanita bersuami. Kau takut dibicarakan kan? Lupakan saja, demi Ming Sui. Aku tidak akan berdebat. Sum-sum tulangnya sudah ditemukan. Cepat pergi ke rumah sakit untuk membayar dan memulai operasi. Gui Chen, dengarkan aku baik-baik. Kita tidak akan melakukan operasi ini. Apa? Apa kau tulis? Aku bilang kita tidak akan melakukan operasi itu. Apa kamu yakin? Jika kamu menyerah sekarang, menemukan sum-sum tulang terlambat. Apa kamu yakin ingin menyerah? Yi Chen, aku akan segera mentransfer uangnya padamu. Apa kau mendengarku? Tolong lakukan operasi dengan cepat. Kau benar-benar tidak bisa menunda lagi. Asalkan kau melakukan operasi, bebas lakukan apapun di kehidupan selanjutnya. Ini sudah leukemia stadium akhir. Mana ada kehidupan selanjutnya? Asalkan operasinya selesai kau bisa hidup. Bisa hidup. Cukup. Berhenti mengose. Hidup Su Mingsue yang tidak berharga. Dia jelas tak layak 600.000 untuk sum-sum tulang. Dengarkan baik-baik. Aku menyerah pada operasi ini. Tunggu, kamu kira Ming Sui sakit mematikan? Makanya kamu mau berhenti pengobatan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika bukan Su Mingsue lalu, apakah itu aku? Gui Chen. Aku tahu kau dan Su Mingsue diam-diam terlibat. Yang kalian berdua inginkan hanyalah menipuku untuk mendapatkan 600.000 itu. Untuk menyelamatkan hidupnya. Aku bilang padamu tidak mungkin. Sun Hong, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan membayar. Untuk transplantasi sum-sum tulang Su Mingsue. Baiklah, aku akan bertanya sekali lagi. Apa kau yakin ingin membatalkan operasi ini? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Aku menyerah pada operasi ini. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Baiklah. Hari-hari baikku baru saja dimulai. Tidak. Kau tidak bisa. Berhenti membuat masalah. Tunggu saja kematian dengan tenang. Kau selalu berpikir aku menderita leukemia dan membutuhkan operasi. Aku tahu kau tidak beruntung. Lebih baik mati lebih awal dan bereinkarnasi lebih awal. Baiklah. Ini salahku. Sun Hong. Dulu kau menyelamatkan nyawaku. Mulai hari ini, kita impas. Jangan terburu-buru kau berutang nyawa padaku. Hanya dengan mati kau bisa membayarnya. Kau sudah menguras keluarga Sunku selama 3 tahun. Kau hanya bisa bayar dengan nyawamu. Sun Hong. Kau idiot paling bodoh yang pernah kulihat. Jika kau ingin mati, kau benar-benar mencarinya. Jangan khawatir. Aku pasti akan hidup lebih lama darimu. Begitukah? Kalau begitu kau harus melihat baik-baik laporan ini. Untuk lihat siapa yang kena leukemia dan membutuhkan operasi. Laporan dari Sun Hong.
Baiklah Su Mingxue. Untuk menipuku demi 600.000 ini, kau benar-benar berusaha keras. Kau bahkan membuat laporan palsu. Kau pikir aku sepertimu? Laporan ini tertulis hitam di atas putih. Dan kau benar-benar tidak mempercayainya. Anakku sangat sehat. Sebaliknya kau, yang terlihat akan mati muda. Siapa yang punya penyakit mematikan? Bukankah sudah jelas sekilas? Benar sekali. Kekasih gelapnya, Gu Yicheng, adalah seorang dokter. Kau menyuruhnya memasukkan laporan palsu. Dan kau hanya ingin menipu uangku. Sun Hong, kamu bisa menghinaku. Tapi kau tidak bisa menghina profesi Yi Qin. Su Mingxue, bagaimana kamu bisa begitu jahat? Kamu akan segera mati. Namun kamu masih mengutuk Sun Hong. Aku sarankan kamu cepat tutup mulut. Berdoa agar kehidupan selanjutnya lebih baik. Kumpulkan beberapa kebajikan. Cukup jangan buang-buang kata padanya. Su Mingxue, dengarkan baik-baik. Sekarang kau dan aku sama sekali tidak ada hubungannya satu sama lain. Kita berdua. Mari kita bercerai. Cerai. Baiklah. Namun Sun Hong, ingat ini. Aku yang menceraikanmu hari ini. Aku harap di masa depan, kau tidak akan menyesali keputusan hari ini. Menyesal? Sepanjang hidupku, kata menyesal tidak pernah ada. Sampai jumpa di kantor urusan sipil. Kalau begitu sebaiknya kau datang lebih awal. Kalau tidak, itu bukan kantor urusan sipil, tapi krematorium. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Bajingan itu Su Mingxue. Dia membuatku sangat marah. Jingxi itu hampir mati sendiri. Dia tetap buat anakku risih. Apa kamu mau ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Pemeriksaan untuk apa? Aku sudah bilang aku tidak sakit. Dia yang sakit. Aku tidak sakit. Maafkan aku. Aku nggak perlu periksa. Bagaimanapun aku masih manajer HRD dari Gu Group dan pilar perusahaan. Aku masih harus pergi bekerja besok. Itu si brengsek Su Mingxue yang mengutukmu karena dendam. Dia pantas mendapatkan kanker saat kamu bekerja di Gu Group. Keluarga kita bertiga hidup panjang dan baik di masa depan. Ya, Gu Group adalah perusahaan terbesar Jin Cheng. Agar kau menikahi anakku, berarti kau menikahi orang yang tepat. Menantu baruku adalah yang paling cakap. Tidak seperti Su Mingxue, ayam mandul itu. Sebaiknya dia pergi jauh-jauh sekali. Cukup. Jangan sebut wanita sial itu lagi. Keluarga kita bertiga hidup bahagia. Lebih penting dari segalanya. Sialan. Hanya menyebut wanita itu saja membuatku geram. Untung saja dia akan segera pergi. Mau lihat ekspresinya sebelum dia pergi? Apakah dia akan berlutut minta belas kasihan? Perceraian itu adalah pilihannya sendiri. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak menyalahkan diriku sendiri. Aku hanya menyesal telah menyia-nyiakan 3 tahun ini tanpa hasil. Dengan kemampuanmu, sangat mudah untuk mendapatkan kembali 3 tahun itu. Hanya dengan satu panggilan telepon dariku, posisi Direktur Desain Gu Group. Itu milikmu. Dulu untuk belajar kedokteran, kau sudah memutus keluarga Gu. Aku tidak ingin kau demi aku pergi memohon pada keluarga Gu lagi. Dan sebagai teman, kau sudah melakukan cukup banyak. Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin mengamankan untuk keluarga Gu. Seorang desainer papan atas itu saja. Begitukah? Tentu saja. Kau adalah musi untuk dihormati oleh desainer di seluruh dunia sebagai dewa desain. Bukankah itu sepadan dengan semua usahaku untuk Gu Group? Tolong jangan menggodaku, Tuan Muda Gu. Itu sudah lama sekali. Mingxue. Kau tahu, aku serius. Terima kasih sudah sangat mempercayaiku. Tapi aku benar-benar tidak ingin kau pergi memohon kepada keluarga Gu karena aku, jika mereka menggunakan alasan ini untuk memaksamu kembali mewarisi bisnis keluarga. Jangan khawatir. Di grup Gu, aku punya teman eksekutif. Aku bisa langsung meminta bantuannya. Tapi, Tidak ada tapi. Jangan khawatir. Aku pergi.
Kau tidak mengerti. Bing Sui. Kalau itu untukmu tak apa, aku bukan dokter. Siapkan mobilnya. Aku akan kembali ke keluargaku. Bing Sui, 3 tahun terakhir ini, kau telah menderita. Mulai sekarang aku akan melindungimu secara pribadi. Su Ming Sui. Gaulan teman sekelas lama Su Ming Sui. Halo. Gaulan? Lama tidak bertemu. Aku sibuk, langsung saja kalau mau bilang sesuatu. Baiklah, aku ingat. Kau adalah direktur desain grup Gu kan? Bisakah kau membantuku dengan rekomendasi internal? Kau sudah bersembunyi di rumah selama 3 tahun. Apa kau yakin masih mengerti desain? Lagi pula, kau yang sekarang, bisakah kau masih beradaptasi dengan platform sebesar Gu? Jangan khawatir, dasarku masih ada. Dan dulu, aku menggambar begitu banyak draft desain untukmu. Kau seharusnya tahu yang terbaik. Bagaimana tingkat kemampuanku? Aku sepenuhnya mampu menangani pekerjaan itu. Baiklah, aku bisa memberimu kesempatan wawancara ini. Tapi apakah kau lolos atau tidak itu terserah padamu. Kau perlu tahu, kau yang sekarang tidak berbeda dengan yang baru saja memasuki industri ini. Terima kasih Gaulan, aku akan mentraktirmu makan kapan-kapan. Berhenti di situ, jangan berpikir untuk mencoba menjilatku. Di Go Group, semuanya berdasarkan prestasi. Sudah 3 tahun, tidak menggambar. Semoga kemampuanku tidak berkarat. Semoga aku bisa lolos. Panggung Forum Penenun Mimpi. Lama tidak bertemu. Selamat datang, ayo berdiskusi. Jumpa di kantor urusan Sipin 5 hari lagi. Aku harap, setelah kau tahu kebenarannya, kau tidak akan menyesal. Akhirnya dapat akun di forum penenun mimpi. Desainer legendaris Muse memposting, seperti yang diharapkan dari dunia, satu-satunya master desainer tingkat 10. Anggota baru mencari jawaban. Apakah tingkat 10 sangat mengesankan? Bukankah sudah jelas? Forum Penenun Mimpi adalah tingkat atas dunia. Forum desain mode mengumpulkan para ahli dari seluruh dunia. Tapi di sini hanya ada Muse, satu-satunya ahli tingkat 10. Wanita ini mendefinisikan 3 kata desainer. Sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Muse. Desain ini sungguh sempurna. Jika aku cukup beruntung bertemu Muse sekali saja, itu akan sepadan dengan mati. Rasum Su Ming Sui. Sedangkan aku sekarang bisa bergabung dengan Dreamweaver Forum dan menyaksikan draft desain Musi. Dan bagaimana dengan Musu Mingsu? Karena kau sampah. Kau seharusnya tetap di tempat sampah. Selamat datang kembali Tuan Muda. Selamat datang di rumah Tuan Muda. Tuan Muda, Anda akhirnya kembali untuk mengambil alih. Besok saya akan pergi ke grupku untuk wawancara. Bing Sui, 3 tahun terakhir ini, kau menikahi pria yang salah dan banyak menderita. Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang aku pasti akan melindungimu dengan baik. Supervisor, ini adalah 2 resume pelamar hari ini. Tuan Lin, seorang pria dengan penampilan dan bakat luar biasa. Rasum Su Ming Sui. Su Mingsu, kau tidak punya banyak hari lagi untuk hidup, dan kau masih berani datang untuk wawancara. Ada apa? Apakah pria liarmu itu mencampakkanmu? Jadi, kau ingin kembali bersamaku? Aku hanya di sini untuk mencari pekerjaan. Kau hampir mati. Pekerjaan apa yang kau cari?
Aku menasihatimu. Cari tempat pemakaman yang baik sekarang. Kubur dirimu itu urusan sebenarnya. Mencari pekerjaan. Kau dalam kondisi seperti ini dan masih bekerja. Apa kau tidak takut mati mendadak di tempat kerja? Aku menasihatimu, jika kau punya waktu, kau harus segera pergi, cari rumah sakit dan periksakan diri. Supervisor Sun, kau, mimisanmu sangat parah. Kenapa kau tak cepat ke rumah sakit periksa? Apa yang kau lihat? Apa kau pikir aku seperti wanita murahan ini, menderita penyakit mematikan? Aku hanya kepanasan. Baiklah. Aku yang urus wawancara hari ini. Sebelum wawancara, setiap orang harus sesuai dengan isi di lembar ujian. Mendesain ulang draft. Di tempat. Serahkan. Terima kasih. Jangan khawatir. 100.000 milikmu ini, aku tidak akan mengambilnya dengan cuma-cuma. Kau bisa masuk grup dengan bebas. Sedangkan kau bajingan, kau seharusnya masuk peti mati saja. Ini? Apakah ini benar-benar level desain pendatang baru? Jika ini pergi ke perusahaan lain, sudah cukup untuk wawancara direktur desainnya. Ini? Itu tidak benar kan? Hanya satu orang yang akan dipekerjakan hari ini. Hanya salah satu dari kalian berdua. Dengan tingkat desain tertinggi. Yang akan memenuhi syarat untuk tetap di Google Group. Google Group selalu adil dan jujur. Meskipun Sun Hong ingin bermain kotor, dia nggak berani di depan pewawancara lain. Bukan begitu? Aku mengumumkan bahwa yang dipekerjakan hari ini adalah pria ini. Terima kasih Manajer Sun. Ini tidak mungkin. Walau sudah 3 tahun tak berlatih. Tidak mungkin aku bahkan gagal di babak pertama wawancara. Ini adalah kertas kosong. Sun Hong, kau pilih kasih. Kau menghina profesi seorang desainer. Kami berdua dengan suara bulat setuju bahwa keterampilan desain pria ini lebih unggul darimu. Seseorang dengan kaliber rendah sepertimu. Tidak mudah untuk berhasil. Su Mingsu, apakah begitu sulit bagimu untuk mengakui bahwa keterampilanmu lebih rendah? Meskipun kemampuan desainku buruk, tidak mungkin lebih buruk dari seorang amatir yang menyerahkan kertas kosong. Atau kau mengatakan kau punya beberapa urusan kotor. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau memfitnahku. Kau percaya aku akan segera panggil seseorang untuk mengusirmu keluar. Sun Hong, kau tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Meskipun kau mendapatkan uang kotor ini, kau tak bisa membawanya. Dasar jalan, omong kosong apa yang kau ucapkan. Aku sangat sehat. Namun, tidak peduli seberapa banyak kau mengutukku, itu tidak berguna. Aku adalah manajernya. Aku bisa mempekerjakan siapapun yang aku mau. Jika kau pintar, keluar dari sini sekarang juga. Siapa yang diterima bekerja? Terserah direktur desain. Direktur desain. Kenapa kau tidak bercermin baik-baik? Direktur desain sempat urus kamu. Namun, aku bisa mempertimbangkannya. Kita pernah menjadi suami istri. Jika kau membersihkan sepatuku, aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu pekerjaan. Membersihkan toilet. Sun Hong, jangan lupa. Akulah yang bermain kotor melalui Yi Chen untuk memasukkanmu ke Google Group. Makanya kau di posisimu sekarang. Juga, ketika kau korupsi dana publik, akulah juga yang berkeliling membantumu menyelesaikannya. Kalau tidak sekarang, kau masih akan berada di penjara. Kau bicara omong kosong. Alasan aku berada di posisiku sekarang adalah karena diriku sendiri, Sun Hong. Seseorang sepertimu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyamir sepatuku. Berhenti mengambil semua pujian untuk dirimu sendiri. Aku memberitahumu. Apakah kau mungkin itu? Apakah sel kankermu memengaruhi otakmu? Kenapa kau mengucapkan omong kosong seperti itu? Lupakan saja, aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Bagaimanapun balasanmu akan segera datang. Pembalasan. Di mana pembalasan ini? Kenapa aku belum melihatnya? Apa kau sudah melihatnya? Apa kau sudah melihatnya? Pembalasan. Sedangkan kau
Kau berani kutuk aku meski mati sudah dekat. Ini adalah grup gue. Aku memperingatkanmu. Ini bukan tempat untuk wanita cerewet sepertimu. Untuk mengamuk. Keamanan. Usir dia. Tunggu sebentar. Kesempatan wawancaraku diberikan kepadaku oleh Direktur Desain. Kau tidak bisa mengusirku. Direktur Gao kita adalah kau tahu. Seorang tokoh besar industri yang terkenal. Sampah rendahan sepertimu. Apa kau pikir kau bisa mendekatinya? Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat lakukan. Lepaskan aku, berhenti. Direktur Gao, kenapa dia ada di sini? Mungkin kebetulan datang untuk memeriksa pekerjaan. Direktur Gao, kenapa Anda datang? Apa yang kalian semua perdebatkan? Saya sedang dalam wawancara. Saya tak sangka ada yang datang bikin masalah. Orang ini tak mampu bergabung dengan kami. Dia bahkan salah klaim punya koneksi dengan Anda. Dia bilang Anda suruh dia datang wawancara. Betapa tidak tahu malu. Orang seperti dia harus diusir. Agar dia tidak menodai reputasi Anda. Lepaskan, tunggu. Su Mingsu, memang aku yang atur dia datang wawancara. Direktur Gao, aku ingat kau bilang gabung Gu Group. Rekrut hanya yang punya bakat dan skill. Tapi Sun Hong merekrut seseorang yang amatir cuma kasih kertas kosong. Aku. Apakah itu benar? Biarkan aku melihatnya. Beberapa sampah tidak kompeten dan sama sekali tidak berguna, tapi mereka tetap mau gabung Gu Group. Itu hanyalah angan-angan belaka. Su Mingsu, dengan tingkat desain Anda, beraninya kau bahkan mempresentasikannya. Ini memalukan. Sepertinya Supervisor Sun tidak salah. Kau benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Gu Group. Sebaliknya kandidat lain itu, meskipun dia menyerahkan kertas kosong, kami yakin dia memiliki potensi lebih dan lebih layak untuk investasi perusahaan. Tidak mungkin Gaolan. Ini maksudmu berdasarkan kemampuan Su Mingsu. Lihatlah baik-baik desainmu. Ini benar-benar ketinggalan zaman. Gaya saat ini adalah barat. Apa kamu mengerti? Menurutku gayamu sama kampungan dengan dirimu. Hak apa yang kau punya untuk bicara soal jasaku? Aku... Halo. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera menemui mereka. Tepat waktu. Hari ini Presiden baru Gu Group akan segera menjabat. Jika dia sampai tahu bahwa aku merekrut orang tak berguna sepertimu, maka posisiku sebagai direktur pasti akan terancam. Pergi dari sini sekarang. Tuan Gu, Nona Su saat ini sedang dalam wawancara. Haruskah kita? Tidak perlu, aku akan langsung naik ke atas. Aku ingin memberinya kejutan. Apa kau dengar, Direktur Gao? Lebih suka merekrut seorang pendatang baru yang tidak tahu apa-apa daripada merekrut seseorang yang akan dikubur. Hei, aku memberitahumu, tanah sudah mencapai bulu matamu. Untuk apa kau masih main-main? Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Direktur Gao, Anda mungkin tidak tahu, Su Mingsu ini, dia menderita leukemia dan sudah stadium akhir. Dia tidak akan hidup lama lagi, kurasa. Dia hanya ingin, sebelum dia meninggal, datang ke perusahaan kami untuk memeras sejumlah kompensasi. Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Aku tidak percaya, Su Mingsu. Kamu bahkan menderita penyakit mematikan. Bukan aku yang punya penyakit mematikan, tapi dia. Hei, lihat, masih berani membantah. Meski hampir mati kau tetap mengutukku. Direktur Gao, sejujurnya dengan Anda, saya adalah mantan suami Su Mingsu ini. Berapa hari lagi wanita ini bisa hidup? Saya sangat jelas tentang itu. Apakah aku yang keras kepala, atau kau yang bodoh? Laporan medis itu jelas milikmu. Jika kau tidak percaya padaku, tes darah di rumah sakit mana saja. Dan semuanya akan jelas. Saya baik-baik saja. Kenapa saya harus pergi ke rumah sakit? Justru Anda, dengan satu kaki sudah di kuburan, Anda masih datang ke perusahaan kami untuk wawancara dan memeras uang. Direktur Gao, untungnya saya ada di sini hari ini. Kalau tidak, uang perusahaan kami dibakar sia-sia sebagai uang arwah. Kau, bajingan. Gaolan, aku bisa menjalani pemeriksaan fisik prakerja. Semua ini bisa dijelaskan dengan jelas. Tidak perlu. Kamu tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Bahkan jika kamu dipekerjakan, apa yang bisa kamu rancang? Apakah kamu akan merancang kain kafan? Desain sampah ini.
Kamu hanyalah pengganggu pemandangan. Menurutku, kamu, bersama dengan semua desain sampahmu ini, semuanya cepatlah membusuk di dalam peti mati. Draft desainku. Gawalan, dulu ketika kau tidak bisa menemukan pekerjaan, aku bantu gambar draft desain. Kesempatan masuk Google. Ketika kau menghadapi kesulitan, akulah juga yang tanpa ragu pergi membantumu. Kau benar-benar tak tahu diri. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Kesuksesan yang kumiliki hari ini, aku mencapainya melalui usahaku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Berlutut dan minta maaf sekarang. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Gawalan, kau tahu kemampuanmu sendiri bukan? Kamu masih tidak mau diam ya? Keamanan bawa dia pergi. Lepaskan aku. Tidak bisakah kau diam-diam menunggu kematian? Haruskah kau membuat masalah di sini? Benar-benar bajingan. Yang akan mati seharusnya kau bukan. Laporan itu benar-benar asli. Itu milikmu. Kau hanya tidak percaya pada dirimu sendiri. Kalau mau mati tak ada yang bisa cegah. Kau mengutukku itu satu hal, tapi kau masih berani bicara omong kosong kepada Direktur Gal. Hari ini aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Minta maaf atau tidak? Minta maaf atau tidak? Su Mingsu, akan kulihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Jangan sebut-sebut Su Mingsu. Kau sama sekali tidak boleh mati di hari perceraian. Karena kau sudah ikut pengaruh keluarga gue. Ketika sampai pada pembagian properti, dapatkan sedikit keuntungan lebih. Huana. Ada apa? Dewi Muse telah kembali ke panggung. Kenapa kau tidak memberitahuku, teman lama ini? Huana, Kepala Asosiasi Desainer Global. Posisiku sebagai presiden Asosiasi Desainer selalu kusediakan untukmu. Aku baru lepas dari penderitaan. Posisi presiden, sebaiknya kamu simpan untuk dirimu sendiri. Kuil sekecil asosiasi desainer tak layak untuk menampung Buddha tertinggi sepertimu. Namun kali ini, cabang desainer Dacia mengadakan kompetisi desain untuk memilih talenta baru. Posisi juri final paling cocok untukmu. Kita sudah berteman bertahun-tahun, jadi kau sama sekali tidak bisa menolak. Karena kamu sudah banyak bicara. Bagaimana aku bisa menolak? Benar. Untuk kompetisi desain ini, kita juga membutuhkan draft penataan panggung pameran. Akan repot tapi nanti tolong lebih berusaha. Kalau begitu selama 3 tahun terakhir, aku belum buat desain sama sekali. Kamu tidak keberatan. Dewi Muse yang terhormat. Memimpin industri selama 3 dekade. Apa artinya hanya 3 tahun? Meski harus menggambar 3 tahun lagi, aku tetap tak setara denganmu. Kau desainer nomor 1 Dacia. Dan Presiden Asosiasi Desain Global. Sejak kapan kamu jadi penjilat? Kita seperti saudara. Dan apa yang kukatakan ini benar-benar dari hati. Baiklah, aku menantikan karyamu yang agung. Baiklah, sampai jumpa. Draft pameran desain untuk kompetisi. Kalau kuberikan begitu saja pada mereka, itu seharusnya baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Aku masih punya barang di kantor. Aku akan mengambilnya dan pergi. Dari mana draft desain ini berasal? Cepatlah berkemas. Aku akan segera selesai. Undangan untuk menghadiri kompetisi desain Dacia. Draft desain itu disiapkan oleh Su Mingsu untuk kompetisi. Dia memang punya beberapa keahlian. Tidak ada desainer lain di negara ini yang memiliki kehebatan desain sekuat itu. Kenapa kamu belum pergi? Pergi sekarang. Aku juga menerima undangan ke kompetisi desainer. Ini saatnya aku membalikkan keadaan. Jika aku juara di kompetisi desainer,
Bahkan jika Go Group ingin memasukkanku ke daftar hitam, lalu kenapa? Saat itu, aku akan menjadi desainer top di negara ini. Dengan keahlianku yang sebenarnya, apalagi memenangkan penghargaan, bahkan mendapatkan nominasi pun akan sulit. Namun, jika aku bisa menggunakan karya Su Mingsu, aku bahkan mungkin memenangkan kejuaraan. Kantor Direktur Desain. Galan. Kau tidak lagi bagian dari Gu Group. Haruskah aku mengusirmu? Aku masih punya barang yang harus diambil. Ambil barang-barangmu dan pergi. Jika aku melihatmu lagi, aku akan memanggil keamanan. Hampir selesai. Terima kasih Su Mingsu. Kali ini, aku akan menggunakan draft desainmu untuk benar-benar membalikan nasibku. Sedangkan kau, tunggulah untuk diinjak-injak di bawah kakiku. Hai Sun Hong, kau ingin balas dendam? Tentu saja aku melakukannya, tapi Su Mingsu sekarang menempel pada kaki grup gue. Aku hanya bisa berharap dia setia. 2 hari kemudian, di kompetisi desainer Dacia, kau bantu aku melakukan sesuatu, dan aku bisa membantumu membalas dendam. Kau hanya perlu menuduh Su Mingsu melakukan plagiarisme. Baiklah, sampai jumpa nanti. Su Mingsu, kali ini, aku akan memastikan kau mati dengan mengenaskan. Su Mingsu, kali ini kau tamat. Lihat bagaimana Gaulan dan aku mempermainkanmu. Akan lebih baik jika kau mati di tempat. Suamiku telingamu. Telinga-telinga apa? Sangat gugup. The film was translated and narrated by M Media. Suamiku, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, ada apa denganku? Dulu mimisan. Sekarang telinga berdarah. Itu karena aku kepanasan. Setiap kali Su Mingsu disebutkan, aku jadi marah. Hanya ketika dia pergi barulah aku bisa tenang. Untungnya hidupnya tak lama lagi. Suamiku, apa kamu yakin ini juga karena panas dalam? Kalau tidak, ku bawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Aku sudah bilang, aku tidak sakit. Apa yang kau lihat? Aku akan istirahat dulu. Kondisi Sun Hong tidak baik. Haruskah aku diam-diam memeriksakan darahnya? Kompetisi desainer Dacia. Su Mingsu, tak kusangka kau hanya punya sedikit waktu lagi dan masih begitu bersemangat. Tapi, segera kau tidak akan bisa tersenyum lagi. Halo, kau sudah di lokasi. Dewi desainku, aku sudah di sini cukup lama. Aku baru saja turun dari pesawat. Aku akan sampai di sana dalam setengah jam. Aku akan telepon orang untuk jemputmu. Tidak perlu, menjaga profil rendah itu bagus. Selamat datang para peserta sekalian. Kompetisi desainer tahun ini adalah kompetisi berskala terbesar dalam sejarah. Semua juri yang hadir berasal dari Asosiasi Desainer Internasional dan merupakan desainer top. Selain itu, kompetisi hari ini juga memiliki seorang tokoh penting, tamu misterius. Desainer nomor 1 dunia. Puncak dunia mode, Lady Muse. Apa yang kau lakukan? Peserta tidak perlu naik panggung. Aku memperingatkanmu. Mengganggu ketertiban kompetisi bisa membuatmu dikeluarkan. Apa kamu pikir? Aku adalah peserta. Awalnya dengan tingkat keahlianmu, kau bahkan tak layak jadi peserta. Namun, dengan berpegangan pada kaki grup Gu, baru saja lolos syarat ikut. Yang bisa dimaklumi. Apa tingkat kemampuanku? Kamu tahu betul. Tapi untukmu Gaulan, apa
Apa tingkat kemampuanmu? Peserta gaulan silakan naik ke panggung, serahkan karya kepada panitia penyelenggara. Kau akan segera tahu. Sang juara hanya milikku seorang. Halo semuanya, tema desainku kali ini terinspirasi dari mimpi kupu-kupu Zhuangzhou. Silakan lihat di sini. Terima kasih. Dia mengikuti kompetisi dengan draft presentasiku. Keahlian desain gaulan secara virtual mengalahkan semua kontestan sebelumnya. Ketika Nyonya Muse tiba, dia akan beri penghargaan itu secara pribadi. Ya, aku bahkan merasa bahwa aku tidak pantas menjadi juri kalian. Hanya Lady Musi dan Presiden yang pantas menilai karyamu. Terima kasih juri atas penghargaan ini. Gaulan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Mencuri desainku untuk mengikuti kompetisi. Omong kosong apa yang kau katakan? Ini adalah hasil kerja semalam suntukku. Tak akan belajar sampai hadapi konsekuensinya. Aku pasti akan menunjukkan buktinya. Dan kemudian, kamu akan mengakuinya bukan? Ini adalah bukti plagiaris The film ME-nya. was Apa translated plagiarisme? and narrated by M Media. Ini benar-benar tidak tahu malu. Ini benar-benar tidak tahu malu. Sumingsu, jangan keterlaluan. Ini benar-benar identik. Ini benar-benar plagiarisme. Tingkat plagiarisme seperti ini, bahkan bagi orang awam seperti kami, sudah jelas terlihat sekilas. Plagiator tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi. Turun dari panggung ini. 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 Sumingsu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Gaulan, buktinya ada di sini. Apalagi yang ingin kamu katakan? Nona Gau, apakah kau benar-benar menjiplak karya Nona Su? Tolong berikan kepada semua orang sebuah penjelasan. Penjelasan apa lagi? Plagiarisme. Garis merah di dunia profesional. Diizinkan untuk melanggar. Suruh dia keluar dari sini segera. Tepat sekali, badut-badut yang mencuri ide orang lain. Aku merasa kotor hanya dengan melihatnya sedetik lagi. Gaulan, aku memberimu kesempatan. Kamulah yang tidak menghargainya. Semua yang terjadi hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Jangan dengar omong kosongnya, aku pernah menjadi Direktur Desain Grup Gu. Aku telah mendesain banyak karya luar biasa. Kau, Sumingsu, hanyalah seorang ibu rumah tangga. Selain cuci baju apalagi yang bisa dia lakukan? Lagi pula, aku seorang ahli industri. Apakah aku perlu menjiplak karya sampah orang awam? Plagiarisme adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan Sumingsu. Dan aku juga punya saksi yang bisa membuktikan semua ini. Seorang saksi. Tepat sekali. Aku bisa membuktikan bahwa Sumingsu menjiplak Direktur Gao. Sun Hong, kalian semua. Kalian bersekongkol untuk memfitnahku. Fitnah, aku hanya mencoba mengungkap jati dirimu yang sebenarnya. Semuanya. Aku adalah mantan suami Sumingsu. Aku bisa membuktikannya. Dia menjiplak draft desain Direktur Gao. Wanita ini, dia sudah menumpang di rumahku selama 3 tahun. Dia bahkan tidak berani membunuh ayam. Bagaimana mungkin dia bisa mendesain? Tidak hanya itu, dia juga berhubungan dengan pria lain di mana-mana, menjadikanku suami yang dikhianati. Semuanya katakan padaku wanita seperti ini. Kualifikasi apa yang dia miliki? Ikut kompetisi desain besar seperti ini. Memang, hanya desainer top yang bisa menciptakan desain seperti itu. Seorang ibu rumah tangga. Mana mungkin dia yang menciptakannya? Tepat sekali. Kami hampir tertipu. Untungnya Tuan Son maju tepat waktu dan memberitahu kami kebenarannya. Saya mengerti. Jeti Sumingsu inilah yang pura-pura jadi korban padahal pelaku. Dia jelas-jelas menjiplak karya orang lain, namun mengklaim orang lain menjiplak karyanya. Benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali. Dia sudah mempermalukan kami semua. Usir plagiator itu. Usir dia. 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 Tuan Sun ini dulunya adalah pasangan intim Sumingsu. Dengan kesaksiannya, siapa yang menjiplak siapa?
Sekarang pasti semua sudah jelas bukan? Semuanya. Seorang ahli desain seperti Direktur Gal. Dia memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Bajingan ini, jika bukan karena dia menggunakan pesonanya untuk menempel pada pengaruh keluarga gue, dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki gerbang utama ini. Para juri tolong lihat dengan jelas. Jangan biarkan dia lolos. Gaolan Sun Hong, kamu menghinaku itu satu hal. Tapi sekarang kamu bahkan menghina Gu Yijin. Apa kamu tidak takut menyinggung Grup Gu? Grup Gu. Begitu skandalmu dengan Gu Yichan terungkap, harga saham Grup Gu akan anjlok. Coba tebak. Dengan begitu banyak pesaing Grup Gu, semua mengincarnya. Akankah mereka mengampuni kekasihmu? Kali ini, bukan hanya kamu yang akan tamat. Kekasih gelapmu juga akan ikut berakhir. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku memang sedikit takut. Baguslah kalau kau takut. Namun, aku masih akan memberimu satu kesempatan terakhir. Asalkan kau di depan semua orang mengakui bahwa kau menjiplak karyaku. Dan kemudian, dengan patuh, berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Su Mingsu, lihat. Setelah skandalmu dengan Gu Yichen tersebar, saham Gu Group anjlok tanpa henti. Nilai pasarnya menguap puluhan miliar. Kamu sudah menjadi orang yang ditakdirkan hancur. Mengapa masih melibatkan orang lain? Jadi apa kau yakin? Selama aku mengakui plagiarisme, kau akan melepaskan Gu Yijin? Tentu saja. Tidak akan. Aku hanya ingin benar-benar mempermainkanmu. Presiden, orang yang menyinggung Anda dan Nona Muse adalah dia. Mengapa Anda memukul saya? Karena kau pantas dipukuli. Karena Su Mingsu adalah Muse. Itu tidak mungkin. Gaolan, aku lupa memberitahumu. Gambar ini adalah draft pameranku yang disiapkan untuk kompetisi desain. Aku tidak menyangka kau mencuri demi ikut kompetisi. Satu-satunya alasan Anda di sini adalah berkat Mingsu. Jika tidak dengan kemampuan Anda, sulit bagimu bahkan jadi petugas kebersihan. Gaolan, kalau kau jujur ikut kompetisi sebagai juri, aku mungkin akan menilaimu dengan adil. Tapi sebaliknya kau memutarbalikkan kebenaran, membuat keributan, dan merugikan dirimu sendiri. Mulai sekarang, Anda diusir dari industri desain. Keamanan, usir mereka dari sini untukku. Ini bukan urusanku. Bukan urusanku. Presiden, pasti ada kecurangan pasti. Su Mingsu itu hanyalah seorang benalu yang menunggu mati. Bagaimana mungkin dia seorang musi? Tepat sekali. Pasti ada kecurangan. Asosiasi macam apa kamu ini? Berkolusi dengan dia bajingan ini. Musa omong kosong macam apa? Dia hanya anjing liar yang kusir dari rumah. Berani sekali kau bilang omong kosong itu. Aneh. Jangan pedulikan anjing gila seperti itu. Su Mingsu, mengapa kau berpura-pura tidak bersalah? Kau naik ke puncak dengan menjual tubuhmu. Skandal Grup Gu sudah menjadi tren. Nilai pasar Grup Gu telah menguap miliaran. Dalam waktu kurang dari sebulan, itu akan dipaksa tutup. Anda memfitnah. Dengan kemampuan Mingsu, apalagi menjadi Direktur Desain Grup Gu. Bahkan aku sang Presiden Asosiasi Desain. Dia bisa menjadi. Kenapa harus pakai koneksi keluarga Gu? Cukup sudah. Menurutku Gu Yichan menyuap asosiasi desainer Anda untuk menjilat Su Mingsu. Ya memang begitu. Gu Group ini akan segera bangkrut. Nanti ketika kita keluar, kita akan membongkar skandal kolusimu. Maka kita semua akan tamat bersama. Kalian berdua, aneh. Jangan khawatir. Badut-badut picik ini tidak bisa membuat masalah apapun. Mereka tidak bisa membuat masalah apapun. Su Mingsu, aku memberitahumu. Nilai pasar Grup Gu sudah menguap lebih dari 1 miliar. Gelombangku ini sudah hampir menenggelamkan Gu Yichan. Dan kau masih di sini menipu dirimu sendiri. Jangan khawatir. Aku pasti akan membiarkanmu hidup untuk melihat Gu Group bangkrut. Pada hari kita bercerai, aku buat kau berlutut dan memohon. Akan ku beritahu, dia mungkin bahkan tidak akan hidup sampai kalian berdua bercerai. Benar sekali. Su Mingsu, jika kau tahu yang terbaik untukmu, maka dengan patuh, berlutut dan memohon ampun sekarang juga, aku bisa membersihkan namamu dan meninggalkan jalan keluar bagi Grup Gu.
Sebaliknya kalian semua segera berlutut dan minta maaf ke Ming Sui. Dan aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu jalan keluar. Yi Chen, kenapa kau di sini? Aku bilang aku akan melindungimu. Tentu saja aku tidak akan menarik perkataanku. Melindunginya, Gu Yichen. Kamu punya banyak nyali. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu ada di sini, Gu Group. Nilai pasarnya menyusut. Dan saat ini sedang menjadi sasaran oleh para pesaingmu. Klan Gumu kaya raya senilai 100 miliar dolar. Akan segera lenyap begitu saja. Karena Anda juga di sini. Anda dan Su Mingsu harus berlutut bersama dan memohon ampun. Jika tidak, seluruh grup Gu Anda akan dihancurkan oleh bajingan ini. Kaulah yang seharusnya berlutut. Harga saham grup Gu. Ini tidak mungkin. Saham grup Gu tiba-tiba naik melawan tren. Miliaran yang menguap sebelumnya tidak hanya kembali mengalir, tapi nilai meningkat lebih dari puluhan miliar. Skandal sebesar itu seharusnya sudah menghancurkan Gu Group, bukan begitu? Aku tak menyangka sekarang The ia film bangkit was melawan tren, translated menghasilkan and lebih banyak lagi. narrated by M Media. Ketika kau merilis skandal itu, aku tahu bahwa para pesaing Gu Group pasti ambil kesempatan ini. Jadi aku balikan rencana mereka, mengajak mereka ikut permainan. Anda tidak mungkin memiliki sebanyak itu modal untuk melawan grup Gu besar wajar jati sasaran. Selama bertahun-tahun, mereka telah merencanakan begitu lama. Mereka akan gunakan peluang ini untuk menggigit Anda sampai mati. Benar sekali. Bahkan jika keluarga Gumu adalah perusahaan terkemuka Dacia, kamu tidak bisa bersaing dengan begitu banyak pesaing. Sangat sederhana. Karena aku ada di sini. Karena kamu. Karena kamu. Bagaimana mungkin? Kamu hanya seorang wanita yang kuusir dari rumah. Kau bisa bantu Gu Yichen. Dengan apa? Untuk menyelesaikan krisis keluarga Gu, itu akan membutuhkan setidaknya dana modal ratusan miliar dan konglomerat dengan kaliber yang sama dengan grup Gu. Untuk campur tangan. Melihat ke seluruh Dacia, Anda tidak akan menemukan entitas seperti itu. Su Mingsu, apa yang kau andalkan? Berdasarkan apa? Hanya karena Muse adalah desainer top dunia. 10 besar perusahaan desain global. Dia diundang jadi konsultan kehormatan selamanya. Selain itu, mereka juga menawarinya 15% saham mereka dan hak dewan seumur hidup. Dulu, Mingsu puas menjalani peran ibu rumah tangga, menyerahkan semua ini kepadaku. Sekarang dia telah kembali ke dunia ini. Aku tentu saja harus mengembalikan semua ini kepadanya. Apa kau mengerti? Jangankan pesaing domestik. Bahkan jika pesaing dari seluruh dunia menyerbu Gu Group, aku bisa dengan percaya diri melawan. Sun Hong, aku pernah menyerahkan segalanya untukmu. Tapi kau membuangku seperti sepatu usang. Tapi syukurlah. Aku sudah menyadarinya sekarang. Bahwa hidupku baru saja dimulai. Dan kau, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Kamu. Jangan marah. Jangan sampai pingsan nanti. Atau kau akan melewatkan pernikahanku dengan Ming Sui. Pernikahan? Apel? Benar sekali. Dalam beberapa hari, Ming Sui dan aku akan menikah. Aku sangat berharap agar kau mantan suaminya bisa hadir. Aku seharusnya berterima kasih padamu saat itu, karena telah mengirimkan Nyonya Gu yang begitu sempurna ke sisiku. Pasangan pezina ini. Mingsu, aku benar-benar tahu aku salah. Dalam hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai adik. Tak ada niatku untuk menyakitimu. Ini semua salah Sun Hong. Maaf, aku takut tak bisa menerima kasih persaudaraan Emil. Mingsu, tolong beri aku kesempatan lagi. Cukup. Seret 2 sampah ini keluar untukku. Jangan mengotori tempat ini. Mingsu, beri aku kesempatan. Mingsu, Mingsu, tolong beri aku jalan keluar. Terima kasih. Karena selalu bersamaku. Baru sekarang aku menyadari. Siapa yang pantas dipercaya seumur hidup? Hanya saja, kau merasa kau masih berutang nyawa pada Sun Hong, bukan begitu? Kau terlalu baik.
Sun Hong sangat menyakitimu, namun kau masih merasa berutang padanya. Sekarang aku. Ming Sui. Bagaimana jika aku katakan padamu? Saat Sun Hong menolongmu waktu itu, sama sekali tidak benar. Kau masih istrinya. Secara nominal, pada hari kau bercerai, aku akan memberimu kejutan. Baiklah. Lebih baik kau periksa diri ke rumah sakit. Dokter Gu, ruang gawat darurat baru saja menerima pasien. Tolong lihat rekam medisnya. Catatan medis Sun Hong. Aku sudah bilang aku tidak sakit. Kau mencoba menipuku untuk biaya medisku. Tidak mungkin. Kau keluar dulu. Gu Yichen, apa yang kau lakukan di sini? Aku seorang dokter. Kau seorang pasien. Menurutmu mengapa aku ada di sini? Jika tak ada yang hubungi ambulans buatmu, kau pasti sudah mati di jalan. Tidak mungkin. Tak mungkin aku punya penyakit mematikan. Aku mengerti. Gu Yichen, kau hanya ingin melihatku dengan ekspresi ketakutan. Tapi trik ini tidak akan berhasil padaku. Kau masih berpikir aku membohongimu? Apalagi, Sun Hong. Apa untungnya aku bohong padamu? apa untungnya berbohong padaku? Kau ingin aku berpikir bahwa aku sakit. Lalu apa membuatku mengumpulkan 600.000 itu, penyakit wanita itu, untuk mengobati Su Mingsu? Carl, Apa kau pikir pencocokan sumsum tulang itu seperti membeli sayuran di pasar? Walau kau keluarkan 600.000 sekarang, operasi itu tidak bisa dilakukan. Lagi pula, selalu kau yang sakit penyakit mematikan itu. Bahkan sekarang, kau masih berpikir Mingsu dan aku menipumu. Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. baiklah. Berhentilah berakting. Bukankah Anda ketua gue? Bukankah mudah untuk mendapatkan 600.000? Mengapa masih perlu menipuku supaya dapat? 600.000 itu milik Mingsu. Dan, lihatlah dirimu sekarang. Bahkan 6 miliar pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bajingan itu tidak akan hidup lebih dari 2 hari. 6 miliar tak akan selamatkan nyawanya. Kau sangat kaya. Namun kau masih akan melihatnya mati. Begitukah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Su Mingsu, kau di sini juga. Bagaimana? Satu orang tidak bisa menipu. Kalian berdua, kalian siap main sandiwara ganda? Rumah sakit beri surat pemberitahuan penyakit kritis. Mereka minta keluarga tanda tangan. Kita belum bercerai. Mereka memanggilku untuk tanda tangan. Pemberitahuan penyakit kritis. Sun Hong, sekarang kau seharusnya percaya. Benar kau yang sakit penyakit mematikan itu. Ini seharusnya milikmu. Pemberitahuan penyakit kritis kan? Cukup realistis bukan? Tapi meskipun begitu, kau tetap tidak bisa membodohiku. Jika tidak percaya surat rumah sakit ya sudah. Pergi lihat di cermin sekarang. Siapa pastinya kau atau Mingsu? Itu akan jelas dalam sekejap. Kulitku tidak bagus, karena aku stres beberapa waktu lalu, dan terlalu sering mimisan. Dia lincah dan energi. Itu karena dia mengalami ledakan energi terakhir. Dia sekarat. Kupikir kau yang alami ledakan energi terakhir. Mengutukku sebanyak apapun percuma. Kau tidak akan hidup lebih dari 2 hari. Kau harus hidup sampai tiba di kantor urusan sipil. Lalu kita akan mendapatkan. Perceraian kita diselesaikan. Jangan khawatir, aku akan tiba tepat waktu. Baiklah, saat itu, aku pasti akan memberimu kejutan besar. Aku akan menunggumu. Maaf, Yi Chen. Mengapa kau bersikap begitu sopan padaku? 2 hari kemudian, bahkan jika kita berdua memiliki banyak keluhan dan kebencian, semuanya akan lenyap seperti asap. Sun Hong menjeratmu selama 3 tahun. Sekarang kau akhirnya punya kesempatan untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Pada saat dia mengalami serangan, sudah terlambat. Ini semua ulahnya sendiri. Bahkan sekarang, dia masih kira kau yang sakit penyakit mematikan itu. Sungguh konyol. Tidak apa-apa. The 2 film hari was kemudian, translated semuanya akan and jelas. narrated by M Media. 2 hari kemudian, aku juga akan memberimu kejutan. Ming Sui, apa kau tahu? Sebenarnya aku yang menyelamatkanmu dulu. Kapan hasil tes darahnya keluar?
2 hari kemudian. Bisakah sedikit lebih cepat? Shenshen, kau bicara dengan siapa di telepon? Laporan pemeriksaan apa? Siapa yang butuh pemeriksaan? Aku hamil. Aku bicara soal laporan cek kehamilan. Laporan pemeriksaan prenatal ini, bukankah kita sudah melakukannya? Itu tidak penting lagi. Aku punya kabar baik untukmu. Dalam beberapa hari, aku akan menceraikan Su Mingsue. Senang sekarang. Setelah aku menendang, wanita itu keluar. Aku akan daftarkan pernikahan kita. Tepat di depannya. Katakan padaku, ketika dia melihat adegan ini, bukankah dia akan sangat marah sampai mati? Menikah secepat ini. Menikah secepat ini. Setidaknya tunggu sampai hasil tes keluar baru kita bisa bicara. Ada apa? Maukah kau tinggal di rumah besar denganku? Punya bayi, lalu keluarga kita bertiga. Hidup bahagia selamanya. Aku tidak. Aku belum siap. Apa yang tidak siap untuk itu? Kita sudah bersiap selama 3 tahun. Lagi pula kau hamil sekarang. Su Mingsue mengidap penyakit mematikan. Ini benar-benar berkah ganda. Setiap kali bajingan itu disebutkan, aku mulai berdarah. Jangan khawatir. Setelah aku menceraikannya, aku tidak perlu terlalu kesal lagi. Su Mingsue, kau sangat sakit. Dan kau masih bisa berdiri. Sebuah keajaiban. Kau bisa berdiri. Kenapa aku tidak bisa? Baiklah. Aku terlalu malas buang kata. Seseorang yang akan mati. Betapa sialnya. Cepat tanda tangani perjanjian perceraian. Perjanjian cerai. Sun Hong. Aku tanya padamu terakhir kali. Kau tidak akan menyesal menceraikanku. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menikahimu. Bercerai sekarang, hanya untuk mengatasi konsekuensinya. Baiklah. Mulai sekarang kita benar-benar putus. Utang sudah lunas. Aku hanya benci. Mengapa aku tidak membelikanmu asuransi penyakit kritis waktu itu? Dengan begitu, ketika kau mati, kita masih bisa bersenang-senang. Seharusnya membeli asuransi penyakit kritis. Seharusnya kau bukan. Kalau tidak Su Shenshen dan anak dalam kandungannya akan benar-benar menjadi yatim piatu dan janda. Dasar bajingan, kau akan mati, dan kau berani mengutukku. Apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Shenshen, aku baik-baik saja. Bajingan ini, dialah yang akan mati. Dia tidak tahan melihat orang lain berhasil. Kalau begitu aku berharap kalian berdua hidup yang semakin baik. Jangan khawatir, tapi saat hari itu tiba, kamu tidak akan ada untuk melihatnya. Hari ini sungguh berkah ganda. Su Mingsue, saat kamu melihatku menikah, tidakkah kamu akan sangat marah, sampai kamu muntah darah, dan mati di tempat? Malah aku yang muntah darah dan mati mendadak. Seharusnya kau kan? Jangan terlalu bersemangat. Jangan seranganmu datang cepat. Aku baik-baik saja. Aku tidak sakit sama sekali. Justru kamu. Menceraikanmu. Menyembuhkan sakit hatiku. Tapi saat kamu mati, maka aku tidak akan sakit. Leukemia stadium akhir. Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Kita sekarang suami istri. Aku akan membawamu segera untuk melihat rumah baru kita. Rumah baru ini dibeli dengan uang Su Mingsue. Son Hong, mari kita bercerai. Apa katamu? Dia bilang dia ingin menceraikanmu. Apa kau tuli tidak bisakah kau mendengar? Kita baru saja mendaftarkan pernikahan kita, dan kamu sudah ingin bercerai. Aku minta maaf. Aku diam-diam menggunakan darahmu untuk mendapatkan laporan medis. Ini adalah hasil tesnya. Kenapa bahkan kamu bercanda denganku? Ini tidak mungkin. Ini pasti sebuah kesalahan. Aku bilang kau sakit, tapi kau tidak percaya padaku. Sekarang Su Shenshen bilang kau sakit, dan kau masih tidak percaya. Palsu. Ini pasti palsu. Pasti palsu. Ini tidak mungkin. Shenshen, kamu pasti bercanda denganku kan? Aku tidak bercanda denganmu. Ini memang
laporan medis dari rumah sakit. Kaulah yang memiliki penyakit mematikan. Tidak. Pasti palsu. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Orang yang sakit parah selalu adalah kamu. Berhenti mengutukku. Aku baik-baik saja. Shen, aku benar-benar tidak sakit. Rumah sakit macam apa ini? Menggunakan laporan palsu hanya untuk menipu biaya medis kita. Bahkan jika kamu ingin diobati sekarang, tidak ada rumah sakit yang mau menerimamu. Pemberitahuan penyakit kritis sudah keluar. Tidak. Tidak. Sun Hong, 600.000 yang kamu hamburkan sebelumnya adalah kesempatanmu untuk hidup. Tidak. Tapi sekarang tidak apa-apa. Bahkan jika kamu ingin diobati, tidak ada obatnya. Tidak. Urusi dirimu sendiri. Su Mingxue. Aku bisa diselamatkan. Aku pasti masih bisa diselamatkan. Selama kau pakai uang untuk selamatkan aku pasti masih bisa diselamatkan. Apa kamu menganggapku bodoh? Atau kamu sudah gila? Mengapa aku harus mengeluarkan uang untuk menjaga bajingan sepertimu tetap hidup? Jika terjadi sesuatu, cari istri sah dari keluarga Sunmu. Lagi pula kamulah yang menghabiskan uang untuk beli rumahnya. Tapi sekarang rumah itu sudah terjual. Kamu bisa tukar dengan tanah yang feng shui-nya bagus. Benar, Shen. Cepat jual rumahnya. Aku perlu pakai 600.000 itu untuk perpanjang hidupku. Aku ingin hidup bahagia bersamamu. Kau akan mati sekarang juga. Rumah ini, anggap saja ini untuk kita. Kompensasi untuk yatim piatu dan janda. Dasar bajingan. Kembalikan uangku. Itu uang penyelamat hidupku. Bukankah kamu bilang leukemia stadium akhir? Uang yang dihabiskan lagi akan sia-sia. Mengsu, aku salah. Aku tahu aku salah. Itu adalah kehilafan sesaat. Demi waktu kita sebagai suami istri, kamu tidak bisa membiarkanku mati begitu saja. Mengapa aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu mati? Dulu kamu dan Gaolan hampir membunuhku. Kita sudah bercerai. Itu tidak ada hubungannya denganku. Su Mingxue, kamu tidak bisa pergi. Aku menyelamatkanmu. Kamu masih berutang nyawa padaku. Jika aku tidak menyelamatkanmu waktu itu, kamu pasti sudah mati. Kamu belum bayar utangmu padaku. Benar. Itu benar. Kamu berutang nyawa padaku. Kamu harus menyelamatkanku. Diam. Orang yang menyelamatkan Mingxu saat itu, bukan kamu sama sekali. Itu aku. Berhenti bicara omong kosong. Aku yang selamatkan dia, bukan kamu. Mingxu, saat kamu terjebak di mobil waktu itu, akulah yang menyelamatkanmu. Hanya saja aku tidak sempat memberitahumu. Kamu tak berutang apa-apa padanya. Mingxu, jangan dengarkan omong kosongnya. Akulah yang menyelamatkanmu. Mingxu, pikirkan baik-baik. Mingxu. Jadi selama ini kamu Mingxu, kamu gak nutang apa-apa ke dia. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Aku tidak ingin menunggu lagi. Mingxu, menikahlah denganku. baiklah. Su Mingxu, kamu adalah istriku. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Apa kamu lupa? Kita sudah bercerai. Sekarang istrimu adalah Su Xinshen. Kenapa kau menatapku? Aku tidak akan bersama seseorang yang akan segera mati. Su Shen, dasar bajingan. Sejak kamu menikahi Su Xinshen, kamu seharusnya sudah memikirkan ini kan? Mingxu, aku tahu aku salah. Mingxu, aku tahu aku salah, Mingxu.